kegiatan pada saat ini, pada hari ini, yaitu tidak lain dan tidak bukan untuk melakukan pihak dari inspektorat merasa perlu dilakukan pembenahan atau penyampaian tentang regulasi soal tupoksi perangkat desa ini. Jadi barangkali mungkin selama ini ada beberapa perangkat desa yang masih belum tahu seperti apa atau sebenarnya apa tugas-tugasnya sebagai kepala seksi contohnya, kepala seksi pemerintahan contohnya. Nah, tentu di sini pada saat ini memberikan waktu kepada kita, mari kita manfaatkan waktu ini yang difasilitasi oleh bapak-bapak dari inspektorat untuk melakukan penyampaian, pembinaan tentang tugas perangkat desa ini sesuai dengan regulasi. Jadi barangkali Bapak Ibu, nanti acara ini pengantar dari kami sedang berlangsung, kemudian langsung nanti penyampaian materi yang disampaikan langsung oleh Bapak Inspektur, kemudian kata penutup nanti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Desa Obidhir. Jadi barangkali itu rangkaian acara, dan pengantar ini kami akhiri dan langsung kami serahkan kepada Bapak Inspektur. Ya, kami mohon Kepala Desa Obidhir Kilo 2 Sinar Kalbar ini desa yang ada pada ini. Kemudian Bapak Ibu perangkat desa, kepala desa, kemudian yang mewakili Pak Camat. Puji syukur kepada Tuhan, hari ini kita bisa ketemu di tempat ini, dan kami sangat mengucapkan terima kasih atas respon yang diberikan ketika kami menginformasikan bahwa kami ingin datang ke desa, respon Pak Camat dan fasilitasi semacam ini. Ini yang kami ucapkan terima kasih. Bapak Ibu, mungkin selama ini kita ada yang saling mengenal, tapi mungkin tidak ada kesalahan. Kami coba perkenalkan diri kami. Nama saya lengkapnya Immanuel Harap Partai Lokanuma. Saat ini diberi kepercayaan sebagai Inspektur Kabupaten Selatan sejak April 2017. Nah, kami meyakinkan dan kami pastikan bahwa pekerjaan inspektorat sebenarnya adalah melakukan pembinaan pengawasan terhadap pemerintahan desa. Pembinaan pengawasan itu adalah kewenangan bupati. Dalam Undang-Undang Nomor 23 2014 dijelaskan di sana bahwa bupati memiliki kewenangan melakukan pembinaan pengawasan terhadap pemerintahan desa yang dilakukan oleh camat atau dengan nama lain bersama dengan inspektorat. Jadi pembinaan pengawasan yang kita lakukan ini adalah merupakan tugas bupati sebagai kepala daerah. Jadi manakala camat besok lusa atau siapapun dari kantor camat datang melakukan hal yang sama, mungkin materi yang berbeda, tidak masalah karena kami segera itu. Karena kami sama dengan itu. Kalau pembinaan ini ditujukan sebenarnya untuk menjamin bahwa pelaksanaan tugas-tugas di pemerintahan desa itu adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku dan dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia. Itu pembinaan yang dilakukan oleh inspektorat ini adalah menjamin akuntabilitas keuangan pemerintahan desa. Itu pengawasan. Artinya nanti kalau ketersediaan anggaran, ketersediaan sumber daya manusia, maka kami harus melakukan audit keuangan di desa.
bagaimana cara melakukan pemauditan itu juga tergantung bagaimana posisi kemampuan sumber daya manusia. Bisa jadi sistem sampling, bisa jadi secara keseluruhan. Kenapa? Nia Selatan itu kan 459 desa. Hari satu tahun kan hanya 365. Nah, kalau satu hari satu desa itu hari Minggu, hari Sabtu itu hanya sampai 365 desa bisa kita selesaikan dalam satu tahun. Kalau bisa satu orang satu desa satu hari. Ini kan kami sekarang posisi kami hanya 28 orang. Nah yang 28 orang itu tidak semua bisa kami turunkan dalam bentuk ini. Nah ini kondisi-kondisi ke depan tapi itu tidak ada masalah. Jadi yang penting dulu Bapak Ibu paham kenapa kami datang saat ini dalam konteks pembinaan. Nah kalau nanti konteks pengawasan lain. Kenapa kami mau bertemu dengan Bapak Ibu? Karena bulan 1, bulan 2 yang lalu kita sudah melakukan monitoring evaluasi terhadap pemerintahan desa tahun 2019. Maka di sana kita dapatkan salah satu kondisi bahwa pemerintahan desa yang aktif hanya kepala desa, perangkat desa hanya nama dan hanya datang pada saat menerima gaji atau kegiatan. Nah ini yang paling fatal karena urat nadi dan nafas daripada pemerintahan di desa itu adalah perangkat desa, bukan di kepala desa, urat nadi. Dan yang menjadi motor utama penggerak pemerintahan administrasi di desa itu adalah sekretaris desa. Siapa sekretaris desa yang di 3 desa ini? Jadi Bapak Ibu Kepala Sekretaris Desa, perangkat desa, ketika diberi kepercayaan oleh kepala desa menjadi pembantunya dalam melaksanakan tugas pemerintahan desa, maka kita secara pribadi harus mempersiapkan diri apa yang harus kita lakukan pada jabatan yang diberi kepercayaan kepada kita. Persiapannya saya sudah yakin Bapak Ibu semua, karena ini masih belum semua sudah memahami dengan baik Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang struktur organisasi desa dan tugas pokok perangkat desa. Saya yakin dan pasti. Nah sehingga ketika Bapak Ibu sudah memahami itu, maka apa nanti yang perlu kita bahas, apa nanti yang kurang, silakan kita diskusi. Metode kita dalam bekerja adalah metode menunggu perintah kepala desa. Artinya kapan kepala desa memberi pekerjaan kepada kita, kita bekerja. Ketika kepala desa tidak memberikan pekerjaan kepada kita, maka kita diam, duduk di kantor atau mencari kesibukan lain. Saat ini bukan itulah yang diharapkan oleh pemerintah, bukan itulah yang diharapkan oleh negara kepada kita. Tapi kita adalah perangkat desa yang kreatif dan inovasi. Jadi tidak ada lagi perintah dari kepala desa untuk memberikan pekerjaan kepada Bapak Ibu setiap hari. Bapak Ibu perangkat desa di bawah komando sekretaris desa yang menciptakan apa yang menjadi program, apa yang menjadi kegiatan sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Petunjuk perintah kepala desa sudah tahu apa yang harus dikerjakan hari ini, apa yang harus dikerjakan besok. Pajak, kita selama ini kadang bingung pemotongan pajak, pungut potong. Sementara dalam khusus untuk makan minum itu kewajiban apapun, walaupun 100.000 kita belanjakan, 50.000 pun kita belanjakan, maka itu wajib kita pungut itu 10%. Kemudian belanja barang dan jasa, kami mulai dari penanya ketiga, Pak Sekdes yang PNS. Memang di Perbup tentang setup
itu penghasilan tetap itu tidak diberikan kepada PNS karena PNS sudah mendapatkan gaji dari negara. Kenapa? Karena PNS yang menjadi perangkat desa adalah bukan PNS yang diperbantukan, tetapi PNS yang dipekerjakan di pemerintahan desa, karena dia diberhentikan dari jabatannya di luar pemerintahan desa. Misalnya kalau guru, dia diberhentikan guru. Kalau saya inspektur menjadi perangkat desa, saya harus diberhentikan dari inspektur. Maka segala sesuatu kewenangan keuangan saya selaku PNS akan terbawa di penghasilan